Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, bertemu kembali dalam podcast Lentera Umat MPU Aceh. Hari ini kita akan membahas tema katakan tidak pada narkoba. Nah, bersama kita telah hadir di studio dua orang narasumber. Yang pertama, narasumber kita adalah Abu Tengku Haji Bustami MD. Beliau adalah anggota MPU Aceh dan juga pimpinan salah satu dayah di Aceh Besar. Assalamualaikum Abu, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Nah, narasumber kita yang kedua adalah AKBP Ramon Dias. Beliau adalah dari Ditres Narkoba Polda Aceh. Assalamualaikum Pak, apa kabar? Waalaikumsalam, baik. Selamat datang, terima kasih sudah berkenan hadir kemari. Siap. Baik pemirsa, sebelum kita lanjut, kita saksikan yang berikut ini. Peribahasa mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya, ongkos dan energi yang dikeluarkan untuk mengobati jauh lebih besar daripada kegiatan mencegah. Narkoba adalah ancaman serius yang merusak fisik, mental, dan masa depan penggunanya. Penyalahgunaan narkoba berdampak luas, tidak hanya menghancurkan kehidupan individu, tetapi juga mengoyak keluarga dan lingkungan sosial. Pengguna narkoba kehilangan kendali atas dirinya, bahkan rela melakukan apa saja demi mendapatkan zat berbahaya tersebut. Lantas, sejauh apa penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Provinsi Aceh? Simak selengkapnya pada podcast Lentera Umat episode kali ini. Pemirsa, kita mulai pada Pak Ramon barangkali. Pak, bagaimana kondisi penyalahgunaan narkoba di Aceh saat ini? Dari data yang kami terima, penanganan kasus 3 tahun terakhir itu 2023, 2024, 2025 itu masih tinggi. Masih tinggi. 2023 1100 sekian. 2024 juga 1100 sekian. Nah, 2025 ini sampai bulan berjalan, bulan Agustus ini 556. Artinya apa? Artinya masih tinggi kecenderungan penyalahguna maupun yang pengedar narkoba. Kecenderungan meningkat. Siap. Oke, baik. Sebenarnya apa aja yang masuk kategori narkoba itu? Narkoba sesuai dengan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika itu ada 4 golongan. Ya. 4 golongan ya. Narkoba golongan 1 yang merupakan tanaman, yang kemudian ada golongan narkoba jenis golongan nomor 2, golongan kedua, dan 3 dan 4. Itu ada yang tanaman dan ada yang bukan tanaman. Okay. Atau sintetis. Sintetis. Contohnya sabu. Pabrikan itu ya, hasil pabrikan. Kalau yang tanaman contohnya ganja. Seperti itu. Oke, baik. Kalau yang tradisional misalnya, apakah itu masuk? Kan yang ada diolah dari masyarakat, misalnya dari apa ya, aren yang diasamkan, yang difermentasi, itu apakah itu masuk juga dalam? Apabila diteliti oleh badan yang tersertifikasi seperti BPOM atau laboratorium, itu dinyatakan itu adalah mengandung narkotika, baik itu golongan 1, 2, dan 3. Nah, itu termasuk bisa dipidana. Oke. Seperti itu. Berarti termasuk kategori narkoba juga. Baik, kita lanjut ke Abu barangkali. Abu, bagaimana MPU melihat ini sehingga akhirnya menerbitkan tausiah
yang tausiahnya dia sudah cukup lama ya, sejak tahun 2012 ternyata MPU Aceh juga sudah konsen untuk membantu pihak terkait dan masyarakat terhadap narkoba. Baik, terima kasih. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa menyangkut dengan narkoba, kalau istilah sekarang, kalau dulu bagi dalam ayat disebut dengan khamar kan? Khamar. Jadi ini memang sudah ada sebelum Rasulullah datang, ini sudah jadi budaya di tengah masyarakat. Ya. Hanya masih dalam bentuk fermentasi tadi. Ya, dari kurma, dari anggur. Nah, kalau kita itu dari aren. Ya, kalau dulu di tengah masyarakat kita ini yang banyak berkembang. Ya. Nah, dan ternyata dari masa dulu khamar ini amat berbahaya. Bahayanya banyak, termasuk dampak sampai kepada tingkat pembunuhan, dan ada bahaya hukum-hukum yang lain. Sehingga turunkan tentang khamar ini, pengharaman khamar ini sampai 3 kali turun ayat. Pertama, dilarang waktu salat. Ya, sebelum salat boleh, setelah salat boleh. Berangsur. Berangsur, enggak langsung, karena ini kan merubah kebiasaan. Enggak mudah memang merubah kebiasaan itu. Ya. Kemudian terjadi persoalan. Di dalam salat dibaca qul ya ayyuhal a'budun ma ta'budun. Lanya tinggal. Itu para sahabat. Mengadu lagi Sayyidina Umar. Turunlah ayat, jangan minum waktu salat. Terjadi sengketa. Ya. Nah, waktu terjadi minum itu, kemudian baru ditegaskan turun ayat innamal khamru wal maisir. Nah, ini karena terlalu bahaya sampai diharamkan. Itu pada tingkat khamar tadi. Berbahayanya tetapi terjadi sengketa, pembunuhan, menceraikan istri, kemudian mereka masih berhubungan. Nah, ini dampak hukumnya luar biasa. Ya. Karena mencerai istri kalau mabuk dengan sengaja, jatuh cerainya. Karena dia punya kesalahan minum tadi. Hukum mu'akhazah namanya. Ya, jadi berawal dari narkoba ini muncul kejahatan lain. Sampai ke tingkat melanggar hukum Allah. Istri dia cerai tapi dia masih bersama. Nah, dan dikala kecanduan dan mereka tidak punya uang, di sinilah lahirlah pencurian. Ya. Hari ini kenapa terjadi pencurian? Tabung gas dicuri. Apa saja yang bisa dijual semuanya dicuri. Walaupun harganya paling murah, hanya untuk memenuhi kebutuhan ini. Itu kalau sudah kecanduan. Jadi bahayanya luar biasa. Enggak makan enggak apa-apa, tapi enggak ada yang satu ini jadi masalah. Jadi melihat keadaan seperti inilah dimulai inisiatif dari MPU untuk membuat suatu tausiah. Bagaimana pertama mengharapkan kepada pemerintah, karena apapun ceritanya pemerintah yang lebih berkuasa untuk menangani ini, karena untuk menangkap orang ini harus yang punya kuasa. Kalau kita masyarakat tak mungkin kan, karena ini individu akan terjadi masalah yang lebih besar kan, karena pemerintah lebih, dan hukum agama kan juga segala sesuatu itu kalau tindakan penguasa lah yang lebih pantas menangani agar tidak terjadi konflik pribadi ataupun keluarga di tengah masyarakat. Nah, disarankan pemerintah, kemudian kepada keluarga, juga kepada ulama. Jadi ini kalau kolaborasi kerjasama semua pihak. Ya. Karena tidak mudah untuk menangani persoalan ini. Baik. Jadi mengingat bahaya inilah maka lahirlah tausiah tadi. Ya, baik, makasih. Pak Ramon Dias ini dari angka-angka kecenderungan naik itu, apa upaya yang dilakukan oleh Polda Aceh? Apakah semua berbentuk kuratif atau ada preventifnya? Jadi kita di undang-undang narkotika tersebut itu sudah diatur juga, di mana pemberantasan narkoba itu terdiri dari pencegahan, pencegahan menghilangkan demand atau pecandu-pecandu ini dihilangkan sebelum kita menangkap para bandar-bandar yang mengedarkan ini. Kalau kita terus melakukan penegakan hukum melalui pemberantasan, misalnya kita tangkepin bandar-bandar narkoba, ya kan?
pengedar-pengedar kita tangkap. Tapi masyarakat yang menggunakan masih banyak. Ya. Nah, ini menjadi lingkaran setan. Ya, ada hukum permintaan penawaran ya. Nah, di mana permintaan masih banyak pemakai, itu harga akan naik. Oke. Harga naik, yang produsen narkoba ini semakin dia suka kan? Ya. Kalau harga naik. Jadi nggak ada berhentinya. Berhentinya seperti apa? Kita Polda maupun BNN sebagai yang diberi wewenang oleh undang-undang itu berserta masyarakat. Nah, Ya. ini jangan lupa partisipasi masyarakat, ulama, stakeholder terkait itu butuh juga kita. Karena apa? Karena ini kerja bersama, bukan Ya. kerja masing-masing instansi individu seperti itu. Kalau kita ada namanya Kampung Bebas Narkoba. Oke. Kampung Bebas Narkoba ini kita dari Pak Kecil. Ya. Nah, Pak Kecil nanti ada pengurusnya di desa itu tersendiri. Jadi kita tangkal dari satuan terkecil yaitu kampung. Ya, ada bebas narkoba di situ, digelurakan bebas narkoba. Makanya anak-anak yang muda ini untuk mencapai kita nanti generasi emas tahun 2024 ini, makanya narkoba itu harus bersih dari. Ya. Artinya itu menyasar setiap kampung atau hanya sebagai percontohan di beberapa tempat? Kalau di Banda Aceh ini sudah semua kampung kita launching. Oke. Jadi masyarakat pun tahu, masyarakat luar pun tahu, misalnya di luar kampungnya, oh ini kampung ini sudah launching bebas narkoba. Mereka akan hati-hati, akan tidak berani mencoba. Karena awal dari narkoba itu ada mencoba, rasa penasaran. Oke. Baik, selain menciptakan kampung seperti itu, apa upaya preventif lain yang dilakukan? Preventif lainnya dari kita laksanakan tes urin secara mendadak di tempat-tempat yang anak-anak yang misalnya di tempat-tempat kopi seperti itu. Terus kita curigai, itu preventifnya seperti itu. Oke. Ketika misalnya hasil tesnya ternyata positif, itu ditindak, diapakan, dibina lagi atau? Memang dari pimpinan juga ada kebijakan bahwa pecandu narkoba tidak dikenakan pidana. Nah ini, jadi kita laksanakan rehabilitasi. Jadi kalau semuanya kita pidana, pasti penjara penuh. Penjara penuh ya. Nah, makanya kita nanti ada asesmen, ada tim dokter, tim psikiater, bagaimana dia ini terlibat jaringan narkoba atau tidak. Oke. Apabila dia tidak terlibat jaringan narkoba, bukan merupakan pidana, orang yang terlibat pidana, makanya dia akan diarahkan untuk direhabilitasi. Oke, baik. Selanjutnya Abu, ternyata Aceh ini kan sudah memiliki juga Kanun 12 2003 tentang 2003 ya, tentang khamar. Itu gimana Abu kita kaitkan dengan ini sebenarnya? Ya baik. Dan tadi bahwa semakin sulitnya, kadang-kadang tidak tertangani. Ya. Kita berharap kepada keluarga saja tidak mungkin. Ya. Maka lahirlah kanun ini supaya juga ada tindak hukum dari pihak pemerintah. Ya. Karena kalau kita masyarakat kewalahan. Ini dulu kan khamar ini di kampung orang, hampir seluruh kampung ada. Ya. Pak Kecil nggak berani ambil tindakan kan? Nggak berani. Bahagian dari kebiasaan. Semuanya kita tahu bahwa di desa kita ada. Dia ada istilah kalau kami dulu SPBU lah. SPBU mabuk lah. Kayak dia tak tahu kita, tapi nggak ada yang berani. Ya. Karena ini kan berhadapan. Kecuali masyarakat kecil, pemuda, semuanya menyatu. Tidak boleh ada ini di kampung kita. Kadang-kadang yang punya itu juga masyarakat setempat. Kalaupun datang mungkin tidak mudah.
Maka untuk penanganan ini, penanganan tadi tentang Kanun nomor 12, walaupun itu ditujukan kepada pemerintah, dalam tausiah kita itu ada 4 komponen yang kita harap di sana. Penanganan ini. Yang pertama keluarga. Apalagi zaman sekarang, itu dari pihak keluarga harus menjaga, membatasi pergaulan anak. Jangan dilarang, perlu juga pergaulan, tapi itu dibatasi. Dengan siapa dia berteman, boleh berteman, bergaul. Itu harus diberi pandangan, jangan diberi bekasan. Dengan siapa kamu pergi tadi? Dia ini jangan pernah pergi. Kita kan bisa baca. Karena kata Imam Syafi'i, kalau kita mau nilai seseorang, nggak perlu kita koreksi pribadinya. Lihat aja dengan siapa dia berteman. Kita sudah tahu siapa dia. Itu. Jadi begitu juga kita. Kalau ingin anak kita selamat, batasi pergaulannya itu, orangnya, dan jamnya juga. Sekarang kita kan biarkan habis maghrib anak berkeliaran. Dia pergi kapan pulang, tidur di menasah. Kalau dulu tidur di menasah oke. Sekarang enggak bisa, kan HP itu 24 jam dia gunakan. Dan ini juga jadi pemicu. Jadi kita kontrol pergaulannya dan jamnya. Kita berarti kamu jam 10 sudah di rumah. Kalau malam mesti. Kalau kita cabut kereta dan segala macam. Yang kedua, dari masyarakat ada pagi gampung. Bagaimana kita membuat aturan itu pagi gampung, kearifan lokal. Kearifan lokal tadi. Bagaimana kita buat aturan? Itu terserah kesepakatan masyarakat. Agar ini tidak ada. Apakah nanti dikucilkan? Kalau kita tahu ada yang ngedar narkoba, ada yang membuat tadi yang dari aren tadi yang ijuk masalah, kita kucilkan umpamanya dari kegiatan masyarakat. Biar dia berhenti, ataupun dia pindah ke tempat lain. Nanti di tempat lain ada aturan juga. Ini kan salah satu upaya agar itu tidak hidup. Ini yang perlu. Ada kanun kampung. Yang sedang digalakkan sekarang kan seperti ini. Kanun pagi kampung. Kemudian dari pemerintahan ada tindakan hukum. Dan kalau bisa, ini kan kalau produser itu kan memproduksi sesuatu ada iklannya, biar orang suka. Iklannya harus banyak, kayak iklan rokok. Ini kita juga sebenarnya harus banyak iklan juga. Ada yang kita tangkap, yang dihukum Pancong kah, dihukum ke Nusa Kambangan kah. Ini sebenarnya iklan ini kita perbanyak, walaupun mungkin wajahnya kita samar-samar kan. Mungkin kadang ada kode etiknya nanti. Tapi masyarakat perlu tahu ini bahwa ada penegakan ini. Ini di Nusa Kambangan nih bang. Ini ada yang hukuman seumur hidup, ada yang seperti ini. Jadi orang kan lihat iklan ini di persimpangan jalan. Jadi anak-anak kita jadi ini kan yang perlu kan generasi yang generasi emas tadi kan. Jadi dia merasa takut. Karena tiap hari dia lihat kan di desa hari ini ada spanduk kan, bebas kampung bahasa Kebab. Ini kan bahagian dari upaya. Jadi ini kita tampilkan yang telah dihukum ini kita tampilkan. Biar bandar-bandar ini takut juga. Ini kalau saya kena gimana nih? Udah di Nusa Kambangan. Jadi kita perbanyak mungkin ini iklan ini Pak. Kan? Itu kita apakah lewat media elektronik ataupun lewat spanduk dan lain sebagainya. Terakhir mungkin dari pihak ulama. Dan kalau pihak ulama tadi kan ada 3, kita 4 kan. Ada penjelasan hukum, ada pencerahan, kemudian ada solusi kembali kita kepada Allah Ta'ala. Karena nasihat ini juga pengaruh. Banyak kadang-kadang orang sadar setelah kita bawa kan muncul ini kadang-kadang dia stres, ada persoalan. Jadi dia tidak tahu kemana dia harus kembali. Akhirnya dia untuk menenangkan pikirannya dengan sabu-sabu. Padahal tempat menenangnya bukan di sana. Jadi perlu juga pencerahan dari ulama lewat mimbar-mimbar. Baik, Pak AKBP, ini kan dengan lahirnya kanun sebenarnya kan lebih mudah nih, sudah aturan formalnya sudah keluar untuk penegakan. Itu gimana kira-kira kerjasama misalnya atau di res ini dengan Pemda misalnya atau dengan pihak terkait lainnya sehingga ini bisa kita tekan lah, bisa membangun kesadaran masyarakat juga. Dengan adanya kanun itu kita merasa terbantu. Ada beberapa juga yang kalau khamar minuman keras itu juga
itu awal dari narkoba. Iya, benar. Nah, seperti itu juga merupakan awal-awal dari narkoba. Pertama minum-minum mabuk, ya kan, rasanya wah ini kayaknya minum-minum kurang, nah, coba narkoba. Biasanya seperti itu dari awalnya, ini kurang nih kayaknya, nyoba terus. Nah, dari mencoba menjadi ketagihan, ketagihan menjadi pengedar, kurir dulu, kurir dari pengedar, seperti itu terus. Jadi siklus ini kalau nggak kita putus dari awal, bagaimana masyarakat itu memang dari awal tidak mau mencoba. Ya, baik Pak Rahmon, itu kan kemajuan teknologi sekarang, komunikasi, IT, media sosial yang begitu banyak, itu bukankah itu bisa menjadi sarana efektif? Misalnya kita buat selebaran ganti spanduk. Kalau spanduk mungkin tidak bisa menjangkau lagi lebih banyak orang. Tapi kan melalui grup-grup WA yang ditebar oleh Polda misalnya, himbauan-himbauan, itu kan lebih efektif. Gimana ceritanya, Pak? Kita juga sudah beberapa kali memberi, bukan hanya pamflet-pamflet yang di Instagram gitu, tapi kita bikin video pendek. Bagaimana kita bikin video yang menceritakan bagaimana dia itu dari awal mencoba narkoba sampai hancur gitu, seperti itu. Karena dari beberapa literasi yang saya baca itu nggak ada yang namanya narkoba itu menaikkan taraf hidup, semua hancur. Nah, artinya di Res Narkoba Polda Aceh memanfaatkan itu untuk kemajuan teknologi itu untuk menyebar, untuk membantu masyarakat mencegah bahwa narkoba ini sumber dari semua masalah gitu ya. Ya, itu dari media sosial juga kita sudah menghimbau untuk memberikan efek deteren kepada masyarakat yang anak muda yang memakai media sosial itu untuk tidak mencoba narkoba. Ya, baik. Abu Bustami, bahwa pendekatan agama dan adat istiadat untuk mencegah ini seperti apa? Nah, ini pendekatan ini sebenarnya sudah dilakukan walaupun agak global. Pengajian-pengajian yang ada di desa ini kan tidak hanya membahas masalah wudu, masalah sembahyang, masalah bersuci, masalah puasa, tidak. Karena dalam kitab-kitab yang dibaca ini sudah mencakup di sana. Ada ibadahnya, ada muamalahnya, ada menakahah, ada jinayahnya. Sampai mana-mana yang boleh dikonsumsi, mana yang tidak. Kita sedang berbicara masalah bersuci ataupun masalah makanan. Di sana disebutkan apa-apa saja yang boleh dikonsumsi. Sehingga disebut masalah ganja di sana, masalah hasyinya disebutkan di sana. Nah, di sana karena di samping belajar fikih ada juga tasawufnya nanti kan. Di sanalah kesempatan karena kita memberi pandangan kepada masyarakat bahwa narkoba itu bukan solusi untuk menangani persoalan yang sedang dihadapi. Justru narkoba itu memperbesar persoalannya, makin memperburuk. Di sanalah media kita sebenarnya. Tapi persoalannya hari ini yang hadir di pengajian itu siapa? Hanya beberapa orang saja. Ini yang jadi persoalan. Kita sudah siap, pihak ulama, baik para santri-santri, guru-guru dari pesantren itu siap memang mengajar. Bahkan alhamdulillah hari ini kalau kita di wilayah kita dalam baru ini ada yang grup-grup sendiri. Ada pihak pengusaha, dia melakukan pengajian sendiri di tokonya. Jadi komunitas sendiri. Jadi para yang pedagang, pegawainya, ada khusus pegawainya, ada mereka buat grup beberapa toko. Setiap malam Khamis kita belajar di sini. Dia panggil seorang ulama untuk menjelaskan apa yang mereka inginkan umpamanya. Ini kita bicara masalah ini malam ini, masalah ini. Di sana kesempatan kita memberikan solusi-solusi bahwa ini bukan solusinya seperti ini. Jadi kita walaupun bicara tentang wudu, kadang-kadang di sana ada kita selipkan hal-hal yang sedang bermunculan. Kadang-kadang timbul pertanyaan dari para jamaah di sana kita jadi banyak, tapi yang hadir ini sedikit. Kita sampaikan ini. Padahal ini salah satu solusi yang efektif. Solusi paling efektif. Di sana berikan kesejukan dan ada contoh-contoh masa lalu orang yang terlibat seperti ini, akhirnya dia jadi orang taat. Kenapa?
Di sana kita bisa memberi penjelasan paling panjang lebar bahwa ini merugikan kamu. Oke. Jiwamu, anakmu, keluargamu, dan harta bendamu akan Harta habis. benda juga. Nah, tapi itulah yang hadirnya itu saja. Baik, terima Kita kasih. sampaikan di khutbah Jumat. Yang hadir di Jumat siapa? Ya. Nah, bagaimana lagi kita berupaya? Sementara sasaran dan korban itu tidak datang ya pelakunya. Jadi kita buat video seperti ini, Ya. yang mau nonton ini siapa? Makanya bagaimana upaya video ini bisa masuk ke semuanya. Ya. Dia buka yang lain, video ini muncul. Ya. Baik, Pak Gitu. Ramon, itu upaya apa ketika sudah terjadi penegakannya seperti apa aja tuh Pak? Hukuman-hukuman yang diberikan. Penegakannya kalau dari ranah Polda atau Direktorat Narkoba ini kita mulai dari penyelidikan. Oke. Penyelidikan bagaimana kita mencari informasi di mana ada tindak pidana narkoba maupun pemakai maupun nanti pengedar, kurir bandar. Ya. Nah, dari awal kita melakukan penyidikan, kemudian kita melakukan penggeledahan maupun penangkapan. Nah, Dan kita laksanakan penyidikan, kita periksa semuanya, barang bukti kita cek ke BPOM atau dinas yang tersertifikasi itu. Kemudian kita lengkapi berkasnya, kemudian kita ajukan ke kejaksaan untuk ya itu prosesnya ya. Prosesnya. Kemudian baru penegakan pemberian hukuman gitu ya. Nah, pemberian hukuman ada di ranah kehakiman. Kehakiman. Di hakim, Di jaksanya. jaksa itu menuntut. Oke. Menuntut berapa tahun nih, misalnya pengguna dia baru pertama kali mungkin Oke. seperti itu. Tapi Ya. nanti untuk hukuman berat atau tidaknya itu di hakim nanti yang Oke, baik. Sebelum kita akhiri, barangkali waktu kita terbatas, apa harapan-harapan dari Pak AKBP Ramon Dias dan closing statement yang ingin disampaikan? harapan saya jangan sekali-sekali kita mencoba narkoba, karena itu adalah awal dari kehancuran. Oke. Baik. Silakan barangkali Abu. Ya, sesuai dengan dalam Al-Quran, Ya. kan? Innamal khamru wal maisiru rijsum min amali syaitan fajtanibuhu. Di sana tidak ada peluang. Kita harus menghindari yang namanya khamar dan yang namanya judi. Ya. Enggak ada solusi lain. Memang itu merusak. Hanya saja hari ini kesadaran, karena seperti kata Pak Ramon tadi, bahwa kalau semuanya kita hukum, enggak cukup penjara, mungkin tempat rehabnya juga tidak cukup. Nah, Ya. Jadi hari ini akarnya, bagaimana membina kesadaran masyarakat tidak menggunakan, dan benar-benar mereka yakin bahwa ini berbahaya. Kan penyakit itu kalau terus kita minum obat, namun kita tidak pantang, enggak cukup rasanya obat untuk menyembuhkan. Ya. Tapi menahan diri, mengkonsumsikan makanan yang menimbulkan penyakit, itu paling efektif. Nah, seperti tadi, ini yang perlu kita tekankan. Maka kita berharap pertama ini penanganan yang lebih ketat lagi, Ya. lebih serius lagi. Pertama dari pemerintah dulu kan memblokir bagaimana ini jaringan-jaringan ini. Nah, selain itu bagaimana kita membina Ya. anak-anak baik di rumah tangga, di sekolah, di pesantren dan di tempat-tempat umum untuk meyakini bahwa ini bukan solusi dikala ada masalah, tapi ini memperburuk suasana, merusak diri, kesehatan dan masa depan kita dan keluarga. Baik. Baik, pemirsa, demikian podcast kita kali ini. Sampai ketemu di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.